Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah ketegangan yang membuat Arab Saudi harus menatap dua arah sekaligus. Dari selatan, serangan Houthi kembali menembus perbatasan dan melukai warga sipil. Dari utara, ancaman drone milisi pro-Iran di Irak mulai membayangi fasilitas strategis kerajaan. Namun pada hari yang sama, sebuah bom tersembunyi meledak di dalam minibus di pinggiran Damaskus, Suriah. Pelakunya belum diketahui. Apakah semua ini hanya rangkaian konflik yang terjadi bersamaan atau sedang muncul pola tekanan regional yang jauh lebih besar? Dan seberapa siap Arab Saudi menghadapi ancaman yang dapat datang dari dua arah dalam waktu hampir bersamaan? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 6 Agustus 2026, situasi di selatan Arab Saudi berubah dengan sangat cepat. Houthi melancarkan serangan besar menggunakan rudal dan drone terhadap sejumlah kamp pasukan pemerintah Yaman di Ma'rib dan Hadramaut. Sedikitnya 30 tentara dilaporkan tewas, sementara 15 lainnya terluka. Serangan itu langsung menarik perhatian karena sasaran yang dipilih bukan sekedar posisi militer biasa, melainkan kamp yang memiliki hubungan penting dengan struktur keamanan yang didukung Arab Saudi. Sumber militer Yaman menyebut 8 rudal ditembakkan dari wilayah Al-Jauf menuju beberapa lokasi, termasuk Al-Tinya, Al-Abar, dan Al-Roug. Salah satu serangan terjadi sekitar pukul 2 siang ketika banyak tentara sedang berkumpul untuk latihan. Kondisi itu membuat jumlah korban meningkat dalam waktu singkat. Beberapa kamp tersebut ditempati Homeland Shield Forces dan Emergency Forces, dua formasi yang dibentuk atau diawasi dengan dukungan Saudi dalam upaya memperkuat kekuatan pemerintah Yaman. Pemilihan Ma'rib dan Hadramaut juga penting. Kedua wilayah itu berada di jalur strategis yang selama ini menjadi penyangga bagi pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Ma'rib dikenal sebagai salah satu pusat pertahanan utama pemerintah, sedangkan Hadramaut memiliki posisi penting karena wilayahnya luas dan menghubungkan kawasan pedalaman dengan jalur menuju perbatasan Saudi. Ketika dua wilayah ini ditekan hampir bersamaan, efeknya bukan hanya militer, tekanan juga menyentuh ruang pengaruh Riyadh di Yaman. Artinya, serangan tersebut membawa pesan yang lebih besar daripada sekedar menghancurkan bangunan atau kendaraan militer. Targetnya menyentuh jaringan keamanan yang selama ini menjadi bagian penting dari kepentingan Saudi. Setiap rudal yang mencapai kamp semacam itu juga menguji seberapa jauh kelompok Houthi mampu menyerang titik yang dianggap penting bagi lawannya. Fakta uniknya, tekanan ini muncul tanpa memerlukan pergerakan pasukan darat menuju perbatasan Saudi. Rudal dan drone memungkinkan Houthi menciptakan efek strategis dari jarak jauh. Bagi Riyadh, tantangannya bukan hanya mencegat proyektil, tetapi mengetahui kapan serangan berikutnya datang dan target mana yang akan dipilih dalam waktu yang sama. Namun ketegangan pada 6 Agustus 2026 belum berhenti di wilayah Yaman. Hampir bersamaan, sebuah proyektil menghantam Najran di selatan Arab Saudi. 11 warga sipil terluka. Mereka terdiri dari warga Saudi, Yaman, Mesir, dan Pakistan. Di antara korban terdapat seorang anak berusia 4 tahun yang mengalami luka bakar tingkat 2. Koalisi pimpinan Saudi menuduh Houthi berada di balik serangan tersebut. Najran bukan wilayah asing bagi ancaman lintas batas. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Yaman dan selama bertahun-tahun menjadi salah satu titik paling sensitif ketika konflik meningkat. Tetapi kejadian kali ini terasa berbeda karena berlangsung pada hari yang sama ketika puluhan tentara pemerintah Yaman tewas dalam serangan besar. Dalam hitungan jam, tekanan bergerak dari kamp militer di Yaman menuju wilayah sipil Arab Saudi. Riyadh harus memperhitungkan bukan hanya kekuatan senjata yang digunakan, tetapi juga kemungkinan serangan datang dalam waktu berdekatan dan menyasar jenis target yang berbeda. Menurut Anda,
Apakah serangan 6 Agustus ini hanya menunjukkan peningkatan kemampuan Houthi atau merupakan sinyal bahwa tekanan terhadap Saudi sedang memasuki tahap yang lebih berbahaya? Karena ketika perhatian Riyadh tertuju ke selatan, ancaman lain ternyata sudah mulai bergerak dari arah yang sama sekali berbeda. Tekanan terhadap Arab Saudi ternyata tidak hanya datang dari selatan. Beberapa hari sebelum serangan besar 6 Agustus 2026, Riyadh sudah menghadapi ancaman dari wilayah Irak. Pada 27 Juli 2026, Arab Saudi mengatakan sistem pertahanannya mencegah sejumlah drone yang diarahkan menuju fasilitas minyak di Provinsi Timur dan kawasan Riyadh. Pemerintah Saudi menuduh milisi yang berafiliasi dengan Iran di Irak sebagai pihak yang berada di balik upaya serangan tersebut. Tuduhan itu langsung memperbesar ketegangan antara Riyadh dan kelompok bersenjata di Irak. Pemerintah Irak kemudian memerintahkan penyelidikan, sementara kelompok Islamic Resistance in Iraq membantah keterlibatan mereka. Namun bagi Saudi, masalah utamanya bukan sekadar siapa yang mengaku bertanggung jawab. Yang lebih penting adalah kenyataan bahwa wilayah udara kerajaan kembali diuji dari arah utara. Pada 29 Juli 2026, situasi meningkat lebih jauh. Arab Saudi mengatakan telah melakukan serangan bersama dengan Komando Pusat Amerika Serikat terhadap kelompok yang didukung Iran di Irak. Serangan itu menandai perubahan penting. Riyadh tidak lagi hanya menunggu ancaman mendekati wilayahnya, tetapi mulai terlibat langsung dalam operasi yang menargetkan sumber ancaman di luar perbatasan. Setelah serangan tersebut, sejumlah milisi Irak mengeluarkan ancaman balasan. Dari titik inilah, perhitungan keamanan Saudi menjadi jauh lebih rumit. Drone dapat terbang rendah, menggunakan jalur yang sulit diprediksi, dan diarahkan ke sasaran bernilai tinggi seperti fasilitas energi, bandara, pelabuhan, atau pusat logistik. Bagi negara yang menjadi salah satu produsen minyak terbesar dunia, ancaman terhadap infrastruktur semacam itu memiliki dampak yang jauh melampaui kerusakan fisik. Inilah yang membuat ancaman drone menjadi berbeda dari perang perbatasan biasa. Jarak tidak lagi memberikan rasa aman karena serangan dapat melompati garis depan dan langsung menuju jantung ekonomi kerajaan Saudi. Fakta menariknya, sebagian besar fasilitas energi utama Saudi justru berada di wilayah timur kerajaan. Kawasan inilah yang memiliki jaringan ladang minyak, fasilitas pemrosesan, dan jalur ekspor penting menuju Teluk. Karena itu, serangan dari arah Irak tidak harus mencapai ibu kota untuk menghasilkan tekanan strategis. Cukup dengan mengganggu satu titik penting, dampaknya dapat terasa pada pasar energi dan perdagangan regional. Lalu pada 6 Agustus 2026, muncul peringatan yang lebih serius. Seorang pejabat senior Saudi mengatakan, informasi intelijen Saudi, Amerika Serikat, dan beberapa negara kawasan menunjukkan adanya potensi serangan terkoordinasi terhadap kerajaan. Sasaran yang dikhawatirkan mencakup infrastruktur energi, pelabuhan, bandara, fasilitas militer, dan lokasi sipil. Pejabat tersebut menyebut kemungkinan keterlibatan milisi Irak dan Houthi di bawah pengawasan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Penting untuk dicatat, pernyataan itu merupakan penilaian intelijen Saudi, bukan bukti bahwa satu operasi gabungan telah benar-benar diluncurkan. Namun bagi Riyadh, ancaman semacam ini sudah cukup untuk mengubah cara pertahanan disiapkan. Sekarang, Saudi harus menghitung dua arah sekaligus. Sistem radar, pertahanan udara, patroli, dan pusat komando harus mampu membedakan ancaman yang datang dari jalur berbeda dengan jenis senjata dan sasaran yang juga berbeda. Ketika satu wilayah membutuhkan perhatian lebih besar, wilayah lain tidak boleh dibiarkan terbuka. Menurut Anda, apakah kemampuan menyerang dari beberapa arah justru menjadi kelemahan terbesar pertahanan Saudi, meskipun kerajaan memiliki sistem militer yang sangat modern? Namun pada hari yang sama, ketika Riyadh memperingatkan ancaman dari utara dan selatan, sebuah ledakan misterius terjadi jauh di Suriah, dan sampai saat itu tidak ada satupun pihak yang mengaku berada di baliknya. Pada malam 6 Agustus 2026,
Ketika perhatian kawasan tertuju pada ketegangan di sekitar Arab Saudi, sebuah ledakan mengguncang Jaramana, kawasan di pinggiran Damaskus, Suriah. Sebuah minibus meledak di tengah lingkungan padat penduduk. Aparat Suriah kemudian menyatakan bahwa bahan peledak sengaja dipasang di dalam kendaraan tersebut. 2 orang tewas dan sedikitnya 13 lainnya terluka. Ledakan itu bukan sekedar insiden jalanan. Jaramana dikenal sebagai kawasan dengan populasi Druze yang besar, sebuah komunitas yang memiliki posisi sosial dan politik penting di Suriah. Karena itu, setiap serangan di wilayah tersebut langsung memunculkan kekhawatiran lebih luas, terutama ketika situasi keamanan Suriah sendiri masih rapuh dan dipenuhi berbagai kepentingan bersenjata. Rekaman dari lokasi memperlihatkan minibus berwarna putih dalam kondisi rusak berat. Bagian kendaraan hancur, sementara pecahan ledakan tersebar di sekitar jalan yang dipenuhi toko dan aktivitas warga. Seorang saksi mengatakan pecahan menghantam bagian depan tokonya, sementara anaknya berada tidak jauh dari lokasi. Dalam hitungan detik, sebuah jalan biasa berubah menjadi tempat evakuasi korban dan penyelidikan keamanan. Yang membuat peristiwa ini semakin misterius adalah tidak adanya kelompok yang segera mengaku bertanggung jawab. Tidak ada pernyataan resmi dari organisasi bersenjata yang menyebut mereka berada di balik pemasangan bom tersebut. Aparat juga belum mengumumkan siapa pelaku, motif, atau jaringan yang terlibat. Artinya, setiap dugaan tentang hubungan serangan ini dengan kelompok regional lain masih harus diperlakukan sebagai dugaan. Fakta inilah yang membedakan Jaramana dari serangan yang terjadi di Yaman dan Saudi. Di sana, pihak yang bertikai relatif lebih mudah dikenali melalui klaim, tuduhan, jalur serangan, dan konteks militernya. Di Jaramana, justru kekosongan informasi menjadi bagian paling penting. Bom sudah meledak, korban sudah berjatuhan, tetapi identitas pelaku masih berada dalam bayang-bayang. Waktu terjadinya juga menarik perhatian. Ledakan berlangsung pada 6 Agustus 2026, hari yang sama ketika ketegangan regional meningkat di beberapa titik berbeda. Namun kesamaan waktu tidak otomatis berarti semua kejadian dikendalikan oleh satu jaringan. Sampai sekarang, belum ada bukti yang menghubungkan bom Jaramana secara operasional dengan Houthi, milisi Irak atau Iran. Justru disinilah gambaran Timur Tengah menjadi jauh lebih rumit. Banyak konflik dapat berlangsung bersamaan, tetapi memiliki pelaku, tujuan, dan jalur komando yang berbeda. Satu wilayah menghadapi rudal dan drone, wilayah lain menghadapi ancaman terhadap fasilitas energi, sementara kawasan lain diguncang bom tersembunyi di kendaraan sipil. Serangan dengan bom yang ditanam juga menunjukkan adanya tahap persiapan sebelum ledakan. Pelaku harus memperoleh bahan peledak, menentukan kendaraan, memilih waktu, lalu memastikan perangkat dapat meledak di lokasi yang diinginkan. Namun tanpa hasil penyelidikan forensik, pola tersebut belum cukup untuk menunjuk organisasi tertentu. Jejak serpihan, jenis bahan peledak, rekaman kamera, pergerakan kendaraan, dan kesaksian warga akan menjadi bagian penting untuk memahami bagaimana serangan itu direncanakan. Di kawasan sensitif seperti Jaramana, jawaban atas pertanyaan itu dapat memiliki konsekuensi keamanan yang melampaui lokasi ledakan. Bagi penyelidik, pertanyaan terpenting bukan hanya siapa yang menanam bom. Mereka juga harus mengetahui siapa target sebenarnya, mengapa minibus itu dipilih, dan apakah lokasi Jaramana memiliki makna khusus bagi pelaku. Menurut Anda, apakah ledakan Jaramana merupakan serangan lokal yang berdiri sendiri atau bagian dari ketegangan lebih luas yang belum terlihat hubungan sebenarnya? Karena ketika pelaku belum diketahui, satu ledakan kecil bisa menyimpan jawaban yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang terlihat di permukaan. Tekanan dari selatan, ancaman dari utara, hingga ledakan misterius di Suriah memperlihatkan betapa cepatnya ketegangan regional dapat berkembang menjadi persoalan lintas negara. Bukan hanya kekuatan militer yang menentukan arah konflik, tetapi juga kemampuan membaca ancaman, melindungi infrastruktur penting, dan memahami siapa yang sebenarnya bergerak di balik setiap serangan. Di tengah situasi seperti ini, satu kejadian dapat menjadi peringatan bagi banyak negara sekaligus. Dan selama identitas pelaku, jaringan pendukung, serta tujuan akhirnya belum sepenuhnya terungkap, kawasan Timur Tengah akan tetap berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya.
Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.